Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswa Hilma Usman, NIM 2003108, kelas BRMIK. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas jaringan komputer. Jadi langsung saja, yang pertama itu jelaskan apa itu prosesor, bagaimana perkembangan komputer dari awal hingga akhir. Jadi pengertian prosesor. Prosesor adalah sebuah komponen IC yang dapat mengontrol semua proses yang berjalan pada sebuah sistem komputer dan dapat digunakan sebagai pusat atau otak dan dapat melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Jadi perkembangan komputer dari generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956, komputer generasi pertama mengandalkan mesin Long, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Kemudian komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar dan tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah berjalan cepat. Kemudian komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi mudah tersedia di khalayak umum. Kemudian komputer generasi keempat tahun 1971 hingga sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kipin silikon. Kemudian komputer generasi kelima sekarang hingga masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Selanjutnya yang kedua, jelaskan apa itu RAM, bagaimana cara kerjanya serta perkembangannya. Jadi RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, yaitu sebuah perangkat keras yang ada pada komputer, yang mana perangkat keras tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan data atau lebih sering dikenal dengan istilah memori. Jadi perkembangan RAM, yang pertama itu DRAM atau Dynamic Random Access Memory, yang kedua FPM DRAM, Fast Packed Mode DRAM, ketiga Edo DRAM, Extend Data Output Dynamic Random Access Memory, keempat SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM, kemudian yang kelima RDRAM, Rambus DRAM, yang keenam DDR SDRAM atau Double Dead Thread Synchronous RAM, yang ketujuh DDR2 SDRAM, yang kedelapan DDR3 SDRAM, yang kesembilan DDR4 SDRAM. Jadi selanjutnya yang ketiga, jelaskan apa itu ROM, bagaimana cara kerjanya serta perkembangannya. Jadi ROM atau Read Only Memory sendiri berarti tempat penyimpanan data yang memiliki sifat permanen. Berbeda sedikit dengan RAM. ROM adalah sebuah perangkat komputer dapat menyimpan data dengan permanen. Cara kerja ROM sendiri berbeda dengan RAM. Apabila RAM bekerja dengan sifatnya yang sementara, maka sifat ROM adalah permanen. Meski listrik pada perangkat tersebut mati, data yang ada perangkat tetap tersimpan dengan baik di dalam ROM itu sendiri. ROM biasa juga disebut sebagai firmware, merupakan jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik, dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer yang berisi program dan data. Di dalam sebuah PC, ROM biasa disebut sebagai BIOS atau Basic Input atau Output System atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Kemudian yang keempat, jelaskan apa itu hard disk, bagaimana cara kerjanya, kapan digunakan, serta sejarah perkembangannya. Jadi hard disk merupakan komponen perangkat keras yang menyimpan sebuah konten digital. Cara kerja hard disk adalah dengan cara menyatukan setiap nilai yang terdapat dalam komponen platter, di mana komponen ini ada material yang bersifat magnetik dan terbagi ke dalam miliaran area dengan ukuran yang sangat kecil. Jadi saat kita menyimpan dokumen atau data melalui hard disk, maka secara otomatis data akan tersimpan secara rapi di dalam polar platter.
di mana semua data yang telah tersimpan tadi tersusun dengan cara melingkar dan konsentris. Perkembangan hard disk dari generasi ke generasi. Di sini kita lihat pada tahun 1956 kapasitas penyimpanan hard disk hanya mencapai 5 MB saja, tetapi dari tahun ke tahun akan naik kapasitasnya. Jadi di sini kita lihat hingga pada tahun 2015 hingga sekarang ini pemecah rekor dengan pembuat hard disk berkapasitas besar yakni 16 terabyte. Selanjutnya yang kelima, kapan RAM, ROM, dan hard disk berperan di komputer. Jadi RAM memerlukan aliran listrik agar bisa memproses data, seperti ketika komputer dihidupkan atau dinyalakan. Sedangkan ROM akan tetap menyimpan tanpa adanya aliran listrik, seperti ketika komputer dimatikan. Data pada ROM akan tetap tersimpan. Kemudian, hard disk bekerja dengan cara menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komputer. Selanjutnya yang keenam, jelaskan apa itu monitor dan sejarah perkembangannya. Jadi, monitor merupakan salah satu hardware dari komputer. Yang dimaksud dengan monitor adalah output device atau alat keluaran yang berfungsi untuk menampilkan gambar pada layar atau sebagai interface layar visual yang menghubungkan antara manusia dengan komputer. Jadi perkembangan monitor dari tahun ke tahun bisa kita lihat yang ada pada layar yang saya tampilkan. Jadi pada masa sekarang ini monitor ada datar dan ada 3 dimensi. Jadi nantinya tanpa aplikasi atau kacamata pun tampilan 3 dimensi sudah dapat dinikmati dari semua sudut pandang mata. Seperti yang telah diperkenalkan oleh Toshiba pada tahun 2005 merupakan awal dari perkembangan baru. Selanjutnya yang ketujuh, apa itu VGA dan macam-macam VGA. Jadi VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Jadi umumnya VGA card dibedakan berdasarkan jenis memorinya. Berdasarkan jenis penyimpanan dikenal sebagai VRAM, RAM bus, SGRAM, Dynamic RAM hingga EDORAM. Jadi selain yang disebutkan tadi, berdasarkan fisiknya juga VGA ada yang disebut VGA add-on atau VGA on-board. Selanjutnya yang ke-8, mengapa di seluruh komputer dimulai dengan huruf C, kemana A dan B. Jadi seperti yang kita lihat saat kita membuka laptop di File Explorer, kita akan melihat beberapa partisi bahwa sistem operasi Windows yang selalu berawal dengan huruf C, D, dan E. Sementara untuk flash disk dan USB drive, mereka kebagian nama F dan G. Jadi kemana huruf A dan B-nya itu. Jadi pada tahun 1960, ide untuk memberikan huruf yang berbeda pada setiap piranti penyimpanan dalam komputer sebenarnya berawal dari sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi IBM. Di mana floppy drive tersebut diberi label drive A untuk menjalankan sistem operasi DOS dan satu slot kedua dilabeli drive B untuk menjalankan program aplikasi. Jadi hard disk mulai menjadi standar penyimpanan pada sebagian besar PC. Sistem operasi Windows pun telah ditambahkan ke komputer, maka sesuai urutan alfabet, tempat penyimpanan ketiga yang berupa hard disk ini diberi label drive C. Namun pengguna komputer PC tentu saja bisa mengubah drive letter Windows atau partisi lainnya melalui disk manajemen. Hanya saja perubahan nama tersebut tentu tidak lazim dan kembali kepada selera pengguna masing-masing. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.